Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita dapat bermuajah kembali dalam majelis yang penuh berkah ini, insya Allah. Majelis kajian Tafsirul Jalalain. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 165 sampai dengan 167 insya Allah. Baiklah, mari kita ikuti bersama pembacaan ayat dimaksud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Wa minan nasi, lan iku setengah saking pira-pira manusa. Man utawi ana wong. Utawi wong. Yatakhidu kang ngalap sapa man min dunillahi hale saking liyane Gusti Allah. Ngalap andadan ing pira-pira brahala ae asnaman. Andadan ing pira-pira brahala ae asnaman. Yuhibbunahum kang padha seneng sapa man, yuhibbunahum kang padha seneng sapa man, hum ing andadan kahubbillahi kaya seneng Gusti Allah, kahubbihim lahu, kahubbillahi kaya seneng maring Gusti Allah. Jadi ayat ini menegaskan bahwasanya di antara manusia itu ada orang. Nah, man di sini artinya ya am. Man itu termasuk asma mubhamah. Menurut disiplin ilmu usul fikih mengandung arti am, termasuk am. Wahaduhu lafdun ya'ummu aksara min wahidin min ghairi ma hasrin yura. Jadi suatu lafaz yang mengandung arti lebih dari satu dan tidak mengenal batas, itu namanya am. Artinya ya banyak juga orang di dunia mulai zaman Nabiullah Adam ila yaumil qiyamah. Di antara manusia itu ada orang-orang yang sengaja mengambil dari selain Allah patung-patung, berhala-berhala yang sangat dicintainya, yang sangat dimuliakannya, yang sangat dihormatinya, dikeramatkannya. Sebagaimana mereka mencintai Allah. Nah, ini artinya apa? Orang itu musyrik. Jadi mencintai, mendewakan, menuhan-nuhankan selain Allah seperti mereka menuhankan Allah. Nah, itu ada orang yang yattakhidu min dunillahi andadan
yuhibbunahum ka hubbillah. Waladina utai wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina, yaitu iman billah wa bil yaumil akhir wa bi malaikatihi wa kutubi wa rusulihi wal qada wal qadar. Orang-orang yang iman, hakal iman, asyaddu iku luweh banget apane hubban senenge, hormate, cintane, lillahi seneng, mencintai, menghormati, lillahi maring Gusti Allah. Sementara orang-orang yang iman, yang beriman pada Allah, iman yaumil akhir, ini sangat-sangat mencintai Allah. Asyaddu hubban lillah. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Walau tara lan lamun weruh sapa sira ya Muhammad. Walau tara lan lamun weruh sapa sira ya Muhammad alladzina ing wong akeh dolamu kang padha zalim, kang padha nganiaya sapa alladzina, yaitu orang-orang yang menuhankan patung-patung, menuhankan berhala-berhala, dijadikan Tuhan. Ada Uzza, ada Lata, ada Hubal, ada apalagi Asafa, Nailah. Ini di zaman dulu, zaman jahiliyah, banyak itu orang-orang kafir Makkah, orang-orang musyrik yang namanya dzalamu, menganiaya diri mereka sendiri. Karena apa? Karena mereka menuhankan patung-patung tersebut. Ini Allah bilang, walau taro alladzina dzalamu id yarawna, lan lamun weruh sapa sira ya Muhammad alladzina ewang akeh dzalamu kang padha zalim, sapa alladzina yaitu orang-orang yang menyembah patung-patung, menyembah berhala-berhala. Id yarawna ing dalem tetkalane padha weruh sapa alladzina dzalamu al adzaba ing siksa, yaitu ketika orang-orang zalim, orang-orang musyrik yang menyembah patung-patung tadi, ketika mereka melihat siksa besok di yaumil qiyamah, mereka disiksa, dilemparkan ke dalam neraka. La ra'aita amron aziman. Nah, ini jawabnya dibuang. Tentu kamu melihat suatu yang sangat dahsyat, suatu hal yang sangat mengerikan. Annal quwata, ali annal quwata, karena sak temene kekuatan, yaitu kudrah dan kemenangan, kemampuan dan kemenangan, lillahi ikut tetep kedhe Gusti Allah jami'an khale kabeh. Wa anallaha lan sak temene Allah syadidul azab iku banget siksane. Syadidul azab iku banget siksane. Jadi ketika seandainya kamu melihat, tahu orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang menuhankan patung-patung, orang-orang zalim, itu namanya zalim, menganiaya diri sendiri. Ketika mereka melihat siksa yang ditimpakan kepada mereka, tentu kamu melihat suatu hal yang agung. La ra'aita amron aziman. Dan di situ melihat bahwa kekuatan Allah sangat luar biasa. Anal quwata lillahi jami'an. Karena segala kekuatan
Siapapun tidak akan mampu melawan kekuatan Allah. Gak akan mampu menandingi kekuatan Allah. Wa annallaha syadidul azab. Dan Allah itu maha dahsyat azabnya, siksanya. Mereka orang-orang kafir itu, orang-orang musyrik, ketika dilempar ke api neraka, disiksa, dihajar habis-habisan, dan terus menerus khalidina fiha. Mereka tak berkutik. Padahal di dunia, waktu hidup di dunia apa mereka mentang-mentang berkuasa, mentang-mentang memegang apa nggih tapo pemerintahan. Dia bertindak semena-mena, merasa paling kuat sendiri. So, nek akhirat biar tahu mereka yang suka berbuat zalim di dunia itu. Mereka tak berdaya menghadapi azab Allah. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin. Istabarra'a ing dalem tetkalane lebaran. Istabarra'a ing dalem tetkalane lebaran utawa bebasan. Bebas atau cuci tangan lah istilah bahasa sekarang. Cuci tangan, enggak mau bertanggung jawab. Alladzina sapa wong akeh utobio kang dinut. Sapa alladzina, yaitu para pemimpin-pemimpin, para penguasa-penguasa itu kan dinut, yang menjadi pucuk pemerintahan. Orang nomor satu ini yang orang-orang yang dinut. Para menteri-menteri itu mereka yang termasuk alladzina utobio ini. Presiden, wakil presiden, menteri-menteri, DPR, MPR, gubernur, dan seterusnya. Mereka itu dinot oleh bawahannya, dipatuhi oleh bawahannya. Apa kata pemerintah, apa kata presiden harus dilaksanakan. Enggak peduli itu bertentangan dengan suatu kebenaran, enggak peduli itu bertindak semena-mena, harus anut gitu loh. Orang bawahan, kalau enggak mau anut, ya dipecat. Nah, ini ketika orang-orang yang dinot tadi, yaitu para pemimpin-pemimpin mereka itu cuci tangan. Besok sampai neraka itu mereka cuci tangan. Enggak bertanggung jawab gitu loh. Atas perintah atau tindakannya ketika hidup di dunia. Mereka tabarro'a, cuci tangan. Minal ladzina, cuci tangan atau lebaran. Minal ladzina saking wong akeh. Itaba'u kang podo anut. Sapa alladzina. Jadi kerucuk-kerucuknya, bawahan-bawahannya, ya gak bisa berkutik, dia harus patuh perintah atasannya. Begitu sampai neraka, kelak di yaumil qiyamah. Ini para pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang semena-mena itu, cuci tangan, gak bertanggung jawab. Gak bertanggung jawab, kemudian menyelesaikan atau mengatasi kesulitan bawahnya, enggak. Mereka cuci tangan. Wara'awul adzaba, lan teman-teman padha weruh sapa alladzina al-adzaba ing siksa. Jadi para pemimpin-pemimpinnya yang zalim waktu di dunia, kemudian para pengikut-pengikutnya, para pendukung-pendukungnya, para bawahan-bawahannya juga melihat siksa di neraka itu. Di saat itu loh, ini para pemimpin mereka cuci tangan. Nggak bertanggung jawab. Ya Allah. Waktu di dunia, Masya Allah, diktator gitu loh. Ayo, tangkap itu dia.
penjara itu dia. Nah, kalau nggak kalian tangkap, nggak kalian penjara, kamu catar. Ini terjadi di dunia. Ini nggak zaman sekarang tak, nggak zaman rejim sekarang ini saja. Dari dulu, dalam sejarah para nabi, para rasul juga gitu. Ingat gak kisahnya Nabi Ibrahim? Menterinya suruh nangkap tuh Ibrahim. Ayo tangkap itu Ibrahim. Jebloskan penjara. Nah, atas perintah siapa itu? Namrud. Nah, komandannya atau menterinya yang memerintahkan anak buahnya, tangkap itu Ibrahim. Nah, komandannya merintah ya bawaannya lagi, tangkap Ibrahim. Nah, begitu ditangkap apa? Hukum Ibrahim, eksekusi. Akhirnya Nabi Ibrahim apa? Ditangkap, dieksekusi, bunuh, hukumannya mati itu. Enggak ditembak, enggak digantung, dibakar di api hukumannya. Ya Allah. Ini sejarah para nabi, para rasul seperti itu. Semua yang menyuarakan kebenaran, yang menyuarakan hak, ini ditangkap, dibantai, dibunuh. Dengan Nabi Muhammad gimana ceritanya di Makkah? Sama juga. Sampai rumahnya Rasul itu diblokir. Muhammad harus habis malam ini. Nah, ini semua para nabi, para rasul seperti itu. Kalau zaman sekarang, zaman rezim-rezim seterusnya terjadi seperti itu, maka itu bukan hal yang baru. Ya begitulah tantangan, rintangannya para orang-orang yang menegakkan kebenaran. Ujiannya orang-orang yang menegakkan hak. Dihadapkan tantangan dan rintangan yang berat. Karena nanti pahalanya surga, Jannatun Naim. Nabi Musa sama juga. Sejarahnya mau dihabisi oleh Fir'aun dan sekutunya. Tangkap Musa. Habisi Musa dan semua pengikutnya. Tapi lihat kekuatan Allah. Kekuatan Allah tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Maka di sini dikatakan annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul adzab. Maka berjuanglah kalian semua pada jalan Allah, tegakkan ajaran Allah. Allah pasti menolong orang yang menegakkan agama Allah. Pasti itu. Intan surullah yang surkum. Jika kalian menolong agama Allah, menegakkan kebenaran atas perintah-perintah Allah, Allah pasti menolong kalian. Ini janji Allah. Allah enggak hoak gitu. Enggak ngapus, enggak nipu. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Wa ra'awul adab lan teman-teman padha weruh sapa alladzina, baik alladzina utubi'u maupun alladzina ittaba'u. Al adzaba ing siksa di saat mereka pemimpin-pemimpin yang zalim, yang semena-mena, juga anak buahnya yang mengikuti pemimpin-pemimpin yang zalim tersebut, melihat adab, mereka sama cuci tangan, enggak bertanggung jawab. Taqatta'at bihimul asbab. Wa taqatta'at lan dadi pegot utawa putus. Bihim ay anhum saking alladzina al asbabu apa pira-pira sebab. Artinya mereka mau merubah sikap sudah putus. Sudah sampai akhirat. Minta kembali ke dunia enggak akan bisa. Wa qala lan padha ngucap sapa alladzina wong akeh. Itaba'u kang padha anut sapa alladzina. Ngucap lawa anna lana karotan. Ing pengucap lawa anna lana karotan. Lawa anna
lana lamun sak temene iku tetep kedue kita karotan apa bali. Andai kata kami bisa kembali ke dunia, ini ketika orang-orang yang para pemimpin-pemimpin zalim dan para pengikutnya yang zalim juga melihat siksa Allah, mereka sama cuci tangan terus mau berupaya gimana ini bisa kembali ke dunia, sudah putus, nggak ada upaya rekayasa untuk bisa kembali ke dunia. Nah, mereka bilang apa? Wa qala alladzina taba'u law anna lana karotan. Andai kata kita ini bisa kembali ke dunia, fana tabarra'a, mongko lebaran sapa ingsun sapa kita alladzina taba'u minhum saking alladzina tubi'u. Andai kata kami ini bisa kembali ke dunia, saya tentu nggak mau ikut mereka itu, nggak mau mengikuti pemimpin-pemimpin yang zalim itu. Tapi dia terlanjur sampai akhirat, sampai neraka. Ya sia-sia nih, namanya lao itu kan mengandai-andai kata loh. Ini sudah terlanjur sampai neraka, baru kecewa berat. Nah ini loh, mumpung kalian belum sampai sana, masih diberi kesempatan hidup, segeralah kembali ke jalan yang benar. Tobatlah gitu loh. Allah masih memberi kesempatan untuk bertobat menuju ke jalan yang diridhai oleh Allah. Ini kata Allah. Jadi dialog-dialog yang terjadi, kecewa-kecewa yang terjadi pada mereka sudah diviralkan oleh Allah. Dan itu benar-benar terjadi, nggak ngarang nih, nggak ngapusi. Mereka bilangnya seperti itu, fana tabarra, mongko lebaran sapa kita minhum saking alladzina tubi'u atau al-matbu'in. Kama tabarra'u, kaya oleh padha lebaran sapa wong akeh mina saking kita, seperti para ulama, para habaib, para santri-santri yang masih eksis mengikuti petunjuk para ulama, para habaib. Mereka nggak ikut-ikutan. Nggak ikut-ikutan mengikuti rezim-rezim yang zalim, pemerintah-pemerintah yang zalim, yang semena-mena. Mereka di dunia ini nggak mau ikut campur. Urusan mereka biar urusan mereka. Kita tugasnya hanya menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Loh begitu ada yang menyuarakan amar ma'ruf nahi mungkar, ditangkap loh, dipenjara. Nah ini hal yang sudah terjadi zaman dulu, zaman para nabi, para rasul. Juga gitu, para nabi, para rasul juga ditangkap, juga dipenjara, dibunuh, dibantai. Dunia ini rata-rata dikuasai oleh orang kafir gitu loh, orang yang zalim. Mayoritas penduduk dunia itu kafirun, aksarum kafirun, aksarum munafikun, aksarum zalimun, aksarum musyrikun. Rata-rata. Kalau disensus dari zaman dulu ila yaumil kiamah. Jadi orang zalim ini memang diberi kesempatan untuk menguasai di dunia. Soalnya akhirat biar tahu rasa mereka. Nah ini orang yang jadi pengikutnya, pendukungnya para penguasa yang zalim itu kecewa berat soalnya akhirat. Seandainya saya bisa kembali ke dunia, saya tentu akan lepas dari keterikatan dengan pemimpin itu. Saya akan bebasan seperti mereka, para ulama, para habaib, para santri-santri yang tidak ikut mendukung pemimpin yang zalim itu. Ini omongannya sudah terlanjur sampai sampai akhirat, ya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka sebelum sampai sana segeralah tobat, kembali ke jalan yang benar. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar.
Kadzalika kaya ika kang tinutur, yaitu kisah orang-orang yang dolim, orang-orang yang diikuti dan yang mengikuti, merasa enggak bertanggung jawab dan akhirnya bercuci tangan. Akhirnya mereka ingin kembali ke dunia, ingin memperbaiki sikap perilaku. Kecewa yang berat dan enggak akan bisa. Kadzalika kaya ika kang tinutur, terangan di atas tadi. Kisahnya orang-orang yang dolim, yang diikuti pengikut-pengikutnya, dan akhirnya putus harapan untuk selamat dari siksa. Kemudian mengandai-andai seandainya bisa kembali ke dunia akan bebas tidak mengikuti mereka. Nah, yurihim merohake him ing alladina Allahu sapa Allah yuri merohake him ing alladzina Allah sapa Allah a'malahum ing pira-pira perbuatane alladzina hasaratin hale pira-pira tuna enadamat getun kecewa. Demikianlah Allah memperlihatkan mereka ne akhirat. Ini loh amal perbuatan kamu yang suka semena-mena. Ini loh apa perbuatan kalian yang menangkap Nabi, menangkap Rasul, mendolimi Nabi, mendolimi Rasul, mendolimi para ulama, mendolimi para habaib. Ulama itu warasatul anbiya. Son akhirat, di dunia ini kan belum sampai, tapi sudah diviralkan oleh Allah gitu loh. Apa yang akan terjadi kelak. Dan mereka nggak percaya sama Quran. Nggak percaya sama firman-firman Allah. Al-Quran dinistakan. Ya udah, mereka tetap semena-mena terus. Ya memang calonnya neraka ya gitulah. Makanya kita sebagai mukminin mukminat, para pengikutnya para anbiya wal mursalin, wasyuhada wal sholihin, para ulama wal habaib, kita supaya tetap pegang teguh petunjuk Allah. Mohon perlindungan sama Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Ya Allah Gusti, mohon perlindunganmu ya Allah. Lindungilah kami semua ya Allah, mukminin mukminat, dari segala musibah fiddin wa dunya wal akhirah, sampai mendapatkan ridhamu ya Allah, sampai husnul khatimah semua mukminin mukminat al-ahya'i minhum wal amwat. Amin Allahumma amin. Alaihim ing atase alladzina, alaihim ing atase alladzina. Jadi mereka itu diperlihatkan oleh Allah amal-amal perbuatannya ketika di dunia. Soalnya akhirat mereka menjadi kecewa hasarat melihat amal-amal yang getun yang tuna. Wa ma hum bi kharijina minan nar, wa ma hum lan ora utawi alladzina bi kharijina iku pira-pira wong sing ditokake kabeh minan nari saking neraka. Tuh, sok nek kono ning gone neraka enggak dikeluarkan dari neraka. Dihajar terus. Enggak habis-habisnya. Begitu hancur, tulangnya hancur, kulitnya hancur, diutuhkan lagi. Hajar lagi. Ya Allah. Miris enggak? Sangat miris gitu loh. Ada yang ingin kabur. Ingin kabur, mau lari dari neraka, kabur gitu. Ayo kabur. Begitu sampai pintu gerbang diseret lagi. Tangkap oleh khazanah Tuhan, para penjaga-penjaga neraka itu sangat serem-serem. Langsung diseret, dilempar lagi ke tengah neraka. Begitu terus, kalau ingin kabur juga gitu, tangkap lagi. Sebagaimana firman Allah, kullama aradu ayyakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum
Dzuqu adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Setiap kali mereka mau kabur dari neraka, langsung ditangkap lagi, lempar lagi ke neraka. Rasain ini loh. Rasakan sekarang. Ini yang siksa yang dulu kalian bohongkan. Kamu bilang hoak kan. Ya Allah, maka mumpung belum sampai sana, segeralah tobat para zalimin, para kafirin musyrikin. Di sini wa ma hum bi kharijina minan nar. Allahumma ajirna 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 minan nar wa askinna ma'asabiqina ala faradisil jinan khalidina min ghairi sabiqati adzab la yatabala fitnah laksab bi rahmatika ya arhamar rahimin wa fa'al kadzalika bi walidina dzurriyyatina babina lamiddin wa sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillahirabbil alamin amin Allahumma amin kama qala wala alam bisawab nah tatim bil hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.